Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak cako ada duduk resiko. Tarai orang tak indak. Ulun ada orang datang kemari lah. Pengajian lai berbau, lemu lai berbau nyo. Nak menuntuk indak datang. Balah kira-kira. Itu nang dicari kini murid indak ada datang. Assalamualaikumnya. Tibonya ya. Duduklah. Nyo itu mahnya. Duduk surang tu wak bersempit-sempit, duduk sama berlapang-lapang. Ya betulnya. Tu pituah tua itu ndak bisa dialih-alih lain. Nah nambo ko kini bak kecil orang kok lemu-lemu main kelereng lain mau dapat. Cuma nak menuntuk kemari itu ndak ada. Kalau dibayak-bayakkan ko nerami tentu ndak lah mungkin. Kecil orang kini pandemi pula. Kok dibuat acara berami-rami tertangkap lah kita kan itu. Iya. Nah nambo tercinta terniat memakai masker tu lain. Nah, kini adalah sudah suntik vaksin. Tu lagi gak nyaman nambo seketik itu. Kalian dah bahas kita rapik-rapik duduk ya. Sudah kau mandi pulang itu tukar baju. Jangan sampai dapat penyakit pula. Orang sonang awak sehat. Itu ndaknya kan. Iya. Jadi dari mana kau? Aku ambo dari Tompe, di sana ambo tadinya. Di sana. Kau di sana. Lai. Alhamdulillah lah itu. Ya bitu kini kau kita dek. Ya berdun sana ya lai banyak. Di sana lai elok, lai aman saja baku liliang. Itu beban kita kesadonya. Tapi di samping pada itu ada beban yang paling borek. Ada tanggung jawab yang luar biasa dan harus kita pakai kini. Harus kita anti kan ataupun harus waspadai. Bab itu mungkin ini ada lomba bini tentu lomba anak lah. Ya itu ada orang lala berbini tentu buanak produksi. Kalau bakece orang kalau gadi godang lomba laki tentu ndak ladies. Kemudian kok produksi itu berjunjungan laki-laki berkawan hidup. Tak benteng segala nama rusak tak paliaro buruk dalam kampung. Itu nan sunnah dari Nabi. Itu pun Nabi itu matur. Makanya agi sunnah yang paling mulia. Binilah kecik Nabi kan itu. Jangan lama-lama bona ini. Dan nama itu pula. Tapi walaupun begitu kita wajar dan patut comeh je produksi di Minangkabau kini. Secara umumnya, secara khususnya itu di Minangkabau. Bab itu soalnya kita seisuak kok lah disusun, lah diatur, lah ditata di Minangkabau kok dek nenek moyang kita seisuak. Baik ko produksi ko. Laki-laki baik ko. Nenek mamak mereka lah diatur. Cuma kita kadang-kadang lupa. Dalam pituahnya disampaikan cupak tu dialih orang menggalih. Jalan dialih orang lalu. Itulah nan hebatnya orang Minangkabau ko membuat pituah. Jalan dialih orang lalu. Kan dia hebat. Orang yang lalu di sini misalnya malih jalan. Tapi nan sebenarnya nan lebih parah. Jalan tu dialih orang yang tidak lalu. Yang lainnya tidak lalu ke kiun misalnya malih jalan. Itu yang hebat benar. Bala kira-kira penafsirannya, tafsir kalau salah surang-surang. Jadi nang kini ko ambo ingin deklah berduduk berdua kita namanya. Ba pandangan ini tentang gadis Minang di Minangkabau atau pakaian lah kira-kira, tutur kata lah kira-kira. Ya minta nan bona mo dari ini gitu Yo kok nambona datangnya dari Allah. Itu yo. Ini kok kita sama-sama membahas lah kita. Sama-sama mengkaji, berdialog, berdiskusi kita berdua. Kalau menurut pandang ambo pribadi, kalau produksi di Minangkabau itu, gadis Minang, kalau zaman dulunya ya, kalau kita perhatikan, sebenarnya sopan santun, halus itu bahasanya, sopan pakaiannya, yang bagaunya tidak sembarang saja. Itu nyanyi. Kalau zaman kini, mohon maaf ngeceknya. Iyalah, Allah mulai kurang itu di awak ini. Mulai dari berpakaiannya, cara mengeceknya. Itu bagaunya pun masalah gini kok. Gitulah ya. Sebenarnya itu ya memang rumit kini kita jika dikaji dalam-dalam dikoruk sabih garuang diawai sabih raso
besuo urip tunggang. Setiap kulit ku ada barisi lopa ku ada bermakna. Tapi kok dicurai-curai di koka itu kesadonnya ba aku solusinya, ba aku cara menghadapi itu. Tentu kita sebenarnya ndak harus panik kita di situ. Apalagi di Minangkabau kita beragama Islam, lah ditatar de adat. Maka kita bagi orangnya balik ke tatanan awal tu. Kalau di syarak di agama, tentu kita pakai jalan agama. Kalau tentu di adat, kita pakai jalan beradat. Ada ambo mendengar ceramah dulu di Mudia. Nyo menjolehkan tentang bahasa seharusnya produksi di Minangkabau tu. Maka titik berat yang nyo sampaikan tu adalah produksi Minangkabau tu harus ibaratkan orang omeh di dalam bilik kaca. Paham itu? Boleh kita tengok orang menggali omeh tu. Kalau omeh tu diletakkan dalam kaca. Kaca tu dikusuk, dibarasihan, berkilik sehingga menarik pengunjung orang nak kamamboli. Ndak dibayarkan di luar tu orang menjual kain, menjual sendok, menjual pinggan ndak dibayarkan di luar, diampai-ampaikan model itu. Kalau orang jual obral-obral tu kan kadang-kadang lah hitam raginya dek mengaku. Nang jual, nang galeh ndak lah sejual. Tapi orang menggali omeh, yo bersimpan di bilik kaca. Mulia. Bopiti dulu baru bisa dikeluaran barang. Itu pula lah hendaknya produksi di Minangkabau kok. Jangan murah diambil orang. Maka patut jo kita mencontoh jo botol aqua. Botol aqua tu kan murah. Tapi di botol aqua ataupun makanan yang berbungkus tu, maka ditulis di sini. Don't accept if shell is broken. Jangan terima jika segelnya rusak. Itu aqua rogo 3.000. Apa dosi di Minangkabau nombor rogo maha, meritu dah lah. Ndak orang laki-laki ndak kau menerima beko kalau segelnya dah rusak ataupun harkat dan martabatnya rusak. Maka jangan sekali-kali murah awak, jangan berbayak-bayak. Itulah produksi di Minangkabau. Baik dalam mengecek, berpakaian, bergaul, maka kita diatur dalam banyak hal. Mungkin itu kalau pandangan Ambo kan ndak biasa di surau. Jadi prinsip Ambo, ya produksi itu harus disimpan di tempat yang baik. Itu kira-kira. Dan ini apa kira-kira? Kalau di Ambo, kalau kita kaji satu persatu produksi itu. Tadi itu kan ada 3 kan ya kita kaji. Iya. Pertama pakaiannya, kedua katanya, yang ketiga baa pergaulan. Iya. Pertama kita kaji pakaiannya dulu. Kalau kita lihat ya pada zaman kini ya, anak-anak gadis ini pakai jadi calon budak kandung di masa depan. Pakainya pakaian ketat, sarawajin, jilbab siko pula, ikon pula. Itu. Jadi baik mereka pakainya karena mengikuti arus globalisasi. Karena itu kadang globalisasi itu ya perlu kita ambil dampak positif banyak tuh. Tapi dampak negatif sampai terbawa di kita. Kayak gitu. Iya. Ini kan apa di situ kini tuh banyak tuh. Pakainya lah kita kesatannya beda yang budak kandung dulu. Budak kandung dulu pakainya longgar istilahnya. Iya. Longgar puluk menutup kepalanya. Jadi tidak ada loh hawa nafsu laki-laki menceliknya. Istilahnya sagan lah laki-laki mencelik. Itulah. Kalau budak kandung dulu sagan orang mencelik. Kalau kini itu yang membuat laki-laki menjadi nafsu mencelik. Iya. Yang kedua pun butuh katanya, butuh bahasa. Cara mengecek orang gaibnya, mengecek nenek mamaknya. Ini banyak kebelapis anak penting. Ini itu yang perlu diperbaiki kini. Yang ketiga kok pergaulannya. Pergaulan nak gaji sini. Iyalah, mohon maaf mengecek saya. Itu yang perlu dihindari. Ayo. Pak umpamu si yang putih, duk simpang ingalah agak, duk galanggang ingalah ada. Besok hari kapakan ingalah lorek jenang. Itu sangat-sangat perlu dijauhi dari anak gadis ini. Anak kedua, pepatah Minang ngecek anak. Pak umpamu si kacang goreng habis dikecek di orang lain. Ya sampai kayak gitu. Dan sadat tase laki-laki bagaul di produksi. Karena menurut syarak sendiri pun itu diatur. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah mendekati. Berarti pergaulan pada khusus laki-laki harus diatur. Mereka bananya. Ini balik kayaknya. Ya gitu. Dek buya ceko dek ini.
lah betorangkan tentang syarak kan gitu. Ya kalau syarak ataupun adat di Minangkabau tu kan bau aja tobiang, sanda basanda kedua tidak bisa dialih. Kalau awak minum je kopi, sudah dibuat kopi itu baru diisi kopi air gula pakai galeh. Nah, mungkin isi itu syaraknya. Galeh itu adat. Nah, berarti harus bersatu. Itu ampiangnya kira-kira. Kemudian dalam adat baah. Nah, karena di Minangkabau kok kita disuruh beraja ju alam. Wah, alam neloeh ko bumi nelapang ko disuruh kita beraja aja itu. Alam terkembang jadi guru. Maka alam itu sebagai ayat-ayat Tuhan. Nah, selain dari Al-Qur'an, hadis, sunnah, ijtima, ijtihad, qiyas, itu ayat-ayat dua itu dalilnya namanya kira-kira qat'i zanninya itu dalil. Kemudian ayat-ayat Tuhan yang bersifat alamnya, alamiahnya yaitu alam kiko dan tebontang ko. Maka pedusi di Minangkabau itu ada yang mengecekkan istilahnya pedusi ramo-ramo. Maka perempuan harus meniru ramo-ramo itu. Bah kira-kira ramo-ramo. Ramo-ramo itu tempat bertandangnya tempat nanelok. Kosori bungo, ketangkai bungo. Yo menendisoknya madu situ kan. Saripati bungo. Berarti nanelok nanya cari. Tapi pedusi kini carinya permainannya tempat nan buru. Yang seharusnya tidak ada pedusi situ nya kesinan. Berarti salah itu, salah langkah. Habis itu kalau pedusi ramo-ramo, itu yang seharusnya kita terapkan. Kemudian ba'a pula pedusi lawah-lawah. Nah, lawah-lawah itu apa tuh? Lawah-lawah itu laba-laba kecil orang. Laba-laba itu kadang-kadang nyinggok di pintu bagus. Sianan lewat, lokek tangan di situ, lokek di bajunya. Itulah pedusi lawah-lawah kok ngambil orang sakejo, menjujai sah. Kalau dipotiaknya lah golak. Kalau dikakoknya lah monggo. Jadi. Ya, udah itulah kira-kira pedusi lawah-lawah. Kemudian ba'a pula pedusi layang-layang. Pedusi layang-layang kok sejadinya pula perangai. Sonjo baru keluar baru. Pulang ke larut malam. Pagi terkolok sampai siang sonjo keluar balik. Itulah pedusi lawah-lawah. Tengoklah lawah-lawah, layang-layang. Layang-layang kalau di rumah tinggal tuh ada layang-layang. Sarangnya di rumah tuh sonjo baru keluar tuh. Kulit-kulitnya. Itulah kira-kira kalau kita studi kasus kita belajar dari alam. Alam kita jadikan guru. Itulah Minangkabau itu mengatur tatanan dengan baik dan begitu pula syarak mengatur tatanannya masyarakatnya dengan baik, khususnya pedusi. Nah, kemudian kini haruskah pedusi kita salahkan? Tentu tidak bisa kita salahkan sepenuhnya pedusi. Kita laki-laki itu harus ada beban, ada tanggung jawab. Kita jadi mama, tentu ada anak kemenakan dan lain sebagainya. Berarti tidak boleh lopeh awak untuk memberikan ajaran dan pendidikan. Awak kecil awak salah saya pedusi tidak bisa pula. Awak terlibat di dalam itu. Bagi kira-kira adanya tu. Betul tu. Coba ayo, awak laki-laki kau nanti akan menjadi mama sebagai ayah. Ada dalam agama gitu kan. Ya karena ayah tu paling yang barik tanggung jawabnya kepada siapa, anak pedusinya, anak gadingnya. Karena itu yang paling susah menjaganya. Itulah dan sanak sadonyo rundian siang ko babi hari, rundian di kaset babi pita, rundian malam babi minyak, rundian di paket babi HP. Abi HP dek paket. Kadang abi paket di HP. Benda itu kadang-kadang. Jadi itulah kini melaki kita ke berpisah. Dia berpisah tu tentu tidak bercerai. Di dalam hati kita bersuah juga. Mudah-mudahan di surga kita bertemu gitu. Kemudian mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk penyakit, wabah, covid, malaria, DBD, tipus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk itu. Kemudian tahu kita diranti anak mencucu, tahu di dah anak maimpo, aso tarontang dua sudah buati suci bamuko jonnya. Itulah. Mungkin di sana ndak jonnya madok gambo adalah banyak benar mengecek. Rancak inyaklah nama nutup. Jadi di sana ada pasan terakhir sudah tutup ya sebuah pantun. Oh itu pihak rambahlah pagu, boleh nak tarang jalan kapar. Oh itu pihak rubah lelaki, boleh nak tayang orang tua. Jadi itu penutup kita pada hari ini ko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.